Penyakit kram di perut sampai ke kaki itu biasanya sih ilmu dari orang pinter yang dulu dimasukkan kemudian nggak pernah ke orang pinter lagi gitu. Jadi ilmunya itu protes. Ya. Kalau setiap ganti musim itu sering kumat terus itu Pak. Lah iya, kan saya sudah ngasih tahu. Apalagi masih mending ganti musim, untung nggak ganti bulan kumat. Itu gajian namanya itu nanti. Diem, nggak sukanya itu diem gitu. Nah, disitulah sebenarnya kemunculannya. Sebenarnya itu juga mulai diceritain sih, kenapa kita itu harus diketahui ya. Kenapa kita tidak suka terhadap seseorang? Sebenarnya kan itu hanya ego kita aja sebenarnya. Jadi nggak cocok itu kan hanya ujian aja, tapi kita mensikapinya jengkel, marah, Mestinya jangan tuh ya. Janganlah, biarin biasa aja dia suka gitu ya. Bukan dia suka, biarin aja dia jengkelin kita. Oh, Kita gitu. nggak usah jengkel-jengkel amat, udah biasa aja gitu. Antum nyindir siapa? Oh gitu. Termasuk kepada orang tua gitu Nah ya. iya, kalau mah orang tua mah kita harus hormat. Nah ini kalau orang tua. Tapi kayaknya tadi bukan ke orang tua deh kayaknya. Enggak, jadi kalau kita ada punya rasa nggak suka sama siapa gitu kan, jangan dipendam, ledakin aja gitu kan. Insya Allah virusnya nggak ada semua. Iya, hepatitis nggak ada, koroner dapat. Gitu ya. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan kembali nanti pemirsa rahmati Allah setelah kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran yang berikut ini. Tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita pagi ini yakni perilaku hepatitis. Sekilas tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita adalah bahwa ketika jengkel yang diam terhadap seseorang yang begitu kuat tersimpan, ternyata bisa menyebabkan virus itu tumbuh dalam diri kita dan menyerang hati. Itu, baik Ustadz, sebelum Ustadz melanjutkan kembali bagaimana solusi supaya kita terbebas dari virus hepatitis, kita persilahkan dulu jamaah yang hadir untuk konsultasi Ustadz ya. Boleh. Boleh ya? Boleh Ustadz ya? Boleh. Jangan jengkel Ustadz. Baik pemirsa ya, dan kita akan lihat jamaah siapa yang ingin bertanya kepada Ustadz Danu. Silakan angkat tangan biar saya bisa lihat wajahnya siapa yang sungguh-sungguh gitu kan. Silakan Pak, Bapak yang sebelah Ibu tadi itu boleh? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Nur Rahman dari Pemalang, tinggal di Jelambar. Yang saya pertanyakan yaitu tentang ibu saya yang mengalami sakit, yaitu sakitnya itu dari kaki sampai ke perut gitu, kram, semacam kram. Ibunya ada Pak? Ibunya ada di kampung. Lah. Gitu. Di kampung. Iya. Lah Bapak sekarang di mana sekarang? Sekarang tinggalnya di Jelambar, Pak. Oh, kalau Ibu di mana tinggalnya? Tinggalnya di Pemalang. Oh. Cuman dia mesen sama saya, tolong ditanyakan sama Bapak Ustadz Danu, tolong disampaikan gitu. Iya. Baik, gimana sakitnya itu? Iya. Insya Allah kalau sakit seperti itu kayaknya gampang sekali jawaban saya. Insya Allah Pak ya, kayaknya dulu Ibu itu sering ke orang pinter. Penyakit kram di perut sampai ke kaki itu biasanya sih ilmu dari orang pinter yang dulu dimasukkan kemudian nggak pernah ke orang pinter lagi gitu. Jadi ilmunya itu protes. Ya. Kalau setiap ganti musim itu sering kumat terus itu Pak. Lah iya, kan saya sudah ngasih tahu. Apalagi masih mending ganti musim, untung nggak ganti bulan kumat. Itu gajian namanya itu nanti. Iya baik Bapak. Paham belum Bapak? Paham. Ya, jadi kuncinya bagaimana? Berarti Ibu harus mau memohon ampun pada Allah. Kalau dulu pernah ke orang pinter dan itu musyrik, dan harus berdoa, ya Allah jika saya pernah melakukan perbuatan musyrik yaitu memasukkan ilmu dari orang pintar ke dalam tubuh saya mohon ampun kepadamu atas kemusyrikan saya. Itu harus mau Ibu berdoa seperti itu. Itu berkali-kali. Kalau memang nanti Ibu itu doanya tulus, insya Allah ilmu itu akan luntur sendiri. Turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Gitu aja. Iya. Tapi jangan ke orang pintar lagi. Minta sama Allah. Minta sama Allah langsung. Ya. Ya. Baik, Pak, silakan. Paham? Iya. Terima kasih. Ngerti Pak. ini?
Nanti sampai sono, lupa Bu, kesini lagi nanti. Ya nanti diingat-ingat, nanti mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa ngasih tahu ya. Ya. Itu hanya dulu kemusyrikan yang pernah dilakukan dan harus dimohonkan ampun pada Allah dan mohon agar ilmu ini keluar dari tubuh. Ya hanya itu aja, insya Allah mereka akan keluar dari tubuh. Iya. Ya. Baik. Mudah-mudahan manfaat ya Bapak ya. Iya. Silakan Pak, Alhamdulillah, duduk amin. kembali. Ya baik. Siapa lagi yang mau silakan? Iya, baik. Ibu yang di tengah silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Agak deket mic-nya Mbak. Ya deketin di sini. Jangan dilihatin mic-nya, itu bukan es krim, mic udah langsung aja. Kalau es krim kan dilihat, dijilat, Iya. dijilat itu mic langsung aja begini. Nama saya Ika Kurang deket. Rinawati. Udah. Iya. Ngomongnya agak kencangan Mbak. Nama saya Ika Rinawati dari Mbak, maaf. Tangerang. Minggir sedikit. Iya. Ya. Enggak menghaling lagi? Iya. Iya. Lagi. Lagi? Iya. Lagi? Iya. Lagi. Lagi? Iya. Iya. Sampai ke toilet nanti. Zat. Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanyain kan. Nama siapa? Ika Rinawati dari Tangerang. Iya. Keluhan saya kan pas kemarin ke dokter ya. Itu kata dokter sih katanya ada penyakit kanker lah di perut, daerah perut. Kata dokter. Iya dokter. Itu kata dokter apa dianalisa dulu kemudian dimasukkan ke alat dulu kemudian atau diambil jaringan di daerah perut dulu? Belum, dianalisa. Jadi hanya dilihat sama dokter begini. Ya diperiksa gitulah. Mic-nya begini Mbak, ya. Diapain? Diperiksa di Di- USG. Di USG, Di ronsen, di ya, ronsen, gitu, ya. terus diapain lagi? Disetrum gitu enggak? Belum Enggak, dileh. ya. Terus kata dokter ada kanker di perut. Iya. Yang Mbak rasain apa? Penuh kayak gitu, Ustadz. Penuh. Iya. Gimana sih? Perut rasanya penuh. Iya. Itu habis makan belum? Oh, Sesudah Sudah selama makan. iya sama aja. Dari nenek moyang kita kalau habis makan tuh penuh wajar perutnya. Betul nggak ya? Betul. Ya kalau belum makan kosong. Nanti bilang sama dokternya, Dok kalau habis makan ini kayaknya perut penuh. Tapi kalau belum makan kosong. Sama aja. Itu namanya lapar. Ustadz nyampe bingung dia. Bingung beneran. Bener bingung. Terus apa lagi? Gimana sih? Kayak sebelum makan dan sudah makan itu tetap penuh gitu, Ustadz. Oh sebelum makan sama sudah Iya. makan tetap penuh. Iya. Udah BAP belum? Sudah. Udah ya? Udah. Udah ya? Udah. Udah ya, sudah saya tanya. Mbak apa Bu nih? Mbak, Belum nikah berarti ya? belum. Pengen nikah belum? Pengen lah. Pengen. Sudah ada jodohnya? Belum. Oh ya udah nyari kalau belum. Iyalah. Iya. Iya. Mbak, kalau perutnya penuh itu biasanya insya Allah ya, kalau Mbak ini ada masalah-masalah di dalam keluarga dengan adik, dengan kakak atau dengan orang tua, kebanyakan belum ada solusi tapi jengkelnya jalan terus. Hanya itu aja. Jadi maunya Mbak denger nih, adik begini atau kakak begini atau ibu begini atau bapak gini. Mbak itu diem, tapi jengkel di sini marah. Rasanya seperti itu. Tapi kalau memang gimana cara solusinya? Belum ketemu solusi. Jadi adanya jengkel aja, walaupun nggak marah meledak. Saya nggak bilang marah meledak. Hanya itu aja. Kebanyakan Mbak kalau ada masalah keluarga banyak diem atau banyak komentar. Itu aja saya tanya. Diam sih. Nah ya sudah benar. Kan benar saya tanya tadi. Berarti memang kalau ada masalah relatif Mbak itu diem tapi ada jengkel, ada marah. Hanya itu aja. Khususnya kalau ini dengan perut, di perut kayaknya urusannya bukan dengan saudara tetapi dengan ayah kalau enggak dengan ibu. Pertanyaan saya yang agak menjurus adalah apakah Mbak Ike, benar ya Mbak Ike ya? Iya. Mbak Ike itu agak lebih sering jengkelnya dan diem dengan ibu atau bapak? Ibu. Benar ya? Iya. Hampir setiap hari gitu tapi diem gitu. Tapi kan jauh dari orang tua sih sebenarnya. Kenapa? Jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Iya sekarang. Emang ibu kemana?
ada di kampung, Oh kan kampung sama saya. Kampung mana? di Jawa. Jawa mana? Jangan Jawa muter-muter dong. Timur, Jawa, Jawa Timur, Jawa ya, mana? di Ponorogo. Oh, bilang Ponorogo langsung kan gitu. Aduh, Ponorogo kalau dari Jawa Tengah ngelewatin Pacitan itu dekat rumahnya Pak SBY itu. Iya. Tapi saya juga nggak tahu rumahnya beliau di mana, nggak tahu saya.